Mukjizat yang paling besar yang seluruh dunia bisa menyaksikan pada zaman beliau dan sekarang terbukti secara ilmiah adalah pembelahan bulan. Ya. Jadi bulan yang sering kita lihat malam hari teman-teman pernah dibelah oleh Nabi Muhammad SAW dengan jari beliau. Itu Allah ceritakan dalam surah, diberikan nama dengan surah Al-Qamar. Al-Qamar. Isu mengenai bulan yang pernah terbelah seringkali dikaitkan dengan berbagai cerita atau mitos yang muncul dalam tradisi dan sejarah agama tertentu. Dalam Islam misalnya, peristiwa ini dikenal sebagai mukjizat pembelahan bulan yang dikisahkan terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW sebagai tanda adanya keajaiban. Meskipun kepercayaan ini hadir dalam tradisi Islam dan disebutkan dalam Al-Quran, ilmu pengetahuan modern belum pernah menemukan bukti geologis atau astronomis yang menunjukkan bahwa bulan pernah terbelah secara harfiah. Para ilmuwan yang mempelajari bulan melalui misi-misi eksplorasi luar angkasa seperti misi Apollo NASA tidak menemukan tanda-tanda atau struktur geologi yang menunjukkan bahwa bulan pernah mengalami peristiwa terbelah secara signifikan di masa lalu. Analisis terhadap permukaan bulan termasuk melalui citra dan sampel batuan bulan yang dibawa kembali ke bumi, tidak menunjukkan adanya retakan atau tanda bekas sambungan yang membuktikan pernah adanya peristiwa semacam itu. Adapun struktur geologis seperti railis atau retakan besar yang ada di permukaan bulan biasanya terbentuk akibat aktivitas vulkanik atau pergerakan kerak bulan. Selain itu, tabrakan meteor yang membentuk kawah besar di bulan juga dianggap sebagai penyebab utama dari banyaknya struktur permukaan yang kita lihat, namun tidak menunjukkan bekas adanya pemisahan atau pembelahan. Dengan kata lain, sejauh ini tidak ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa bulan pernah terbelah secara fisik. Dari sini, terdapat perbedaan pandangan antara ilmu pengetahuan dan kepercayaan agama terkait pembelahan bulan atau fenomena lain yang dianggap ajaib. Bukan berarti salah satu harus dianggap sepenuhnya salah. Ini lebih berkaitan dengan pendekatan dan tujuan yang berbeda dari keduanya dalam memahami fenomena. Dalam konteks agama, cerita tentang pembelahan bulan seringkali dipahami sebagai simbol keajaiban atau tanda kebesaran Tuhan yang menguatkan keyakinan. Tujuannya bukan untuk menjelaskan fenomena ilmiah, tetapi untuk menyampaikan nilai-nilai spiritual dan moral. Keajaiban yang diceritakan dalam agama sering sekali bersifat transenden dan tidak semua cerita religius diharapkan untuk diukur atau diverifikasi melalui metode ilmiah. Nah, di sisi lain, sains bertujuan untuk memahami alam semesta melalui bukti empiris yang dapat diuji dan diverifikasi. Ketika ilmuwan menganalisis permukaan bulan, mereka melakukannya berdasarkan metode yang dapat diulang seperti analisis geologi, studi tentang struktur, dan pengamatan melalui teleskop atau misi luar angkasa. Dalam ilmu pengetahuan, tanpa bukti yang kuat, fenomena dianggap tidak terjadi atau belum dapat dijelaskan. Kontradiksi di sini muncul karena perspektif yang berbeda, bukan karena satu-satunya pandangan harus benar sementara lainnya salah. Sains dan agama beroperasi di ranah yang berbeda. Agama sering menjelaskan tentang mengapa, sementara sains menjelaskan bagaimana. Dengan kata lain, agama mungkin melihat suatu peristiwa sebagai tanda kebesaran Tuhan, sementara sains melihatnya sebagai fenomena alam yang memerlukan bukti yang dapat diukur. Banyak peristiwa yang diceritakan dalam tradisi agama dipahami dalam konteks simbolik atau sebagai alegori yang mengandung makna lebih dalam daripada sekedar fenomena fisik. Bahkan, jika sains tidak menemukan bukti fisik pembelahan bulan, umat beragama tetap dapat memaknainya sebagai bagian dari iman yang mengandung pelajaran moral atau spiritual. Jadi untuk konflik ini tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang salah, melainkan sebagai tanda bahwa manusia memiliki pendekatan yang kaya dan beragam dalam mencari makna, baik melalui pengetahuan ilmiah maupun spiritualitas. Penting juga untuk diingat bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang, dan pemahaman kita mengenai alam semesta
bisa berubah seiring dengan ditemukannya bukti-bukti yang baru. Pada dasarnya, sains memiliki keterbatasan dalam menjelaskan fenomena yang berada di luar jangkauan bukti empiris atau di luar standar observasi yang dimilikinya saat ini. Begitu pula dengan agama, memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan landasan makna, keyakinan, dan tujuan hidup yang tidak dapat dijawab sepenuhnya oleh sains. Oleh karena itu, keduanya dianggap saling melengkapi, di mana agama memberikan wawasan moral dan spiritual, sementara sains membantu kita memahami realitas fisik yang dapat diukur. Ketika kita menghadapi fenomena atau kisah yang tidak memiliki bukti fisik dalam sains, namun memiliki makna mendalam dalam kepercayaan agama, ini memberikan ruang bagi kita untuk lebih menghargai keterbatasan manusia dalam memahami seluruh kebenaran semesta. Dalam hal ini, keajaiban mungkin lebih dari sekedar fenomena yang bisa diuji atau diverifikasi. Ia adalah pengalaman yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar, baik secara spiritual maupun filosofis. Akhirnya, baik sains maupun agama adalah jalan yang berbeda yang sama-sama memandu kita dalam pencarian makna di alam semesta yang begitu luas ini. Meskipun terkadang keduanya tampak berlawanan, pada intinya keduanya mengajarkan kita untuk terus bertanya, mencari, dan memperluas pemahaman kita. Dengan demikian, kita dapat belajar untuk lebih menghormati kebijaksanaan di balik keberagaman perspektif ini dan menyadari bahwa dalam pencarian kebenaran, perjalanan itu sendiri adalah bagian dari keajaiban hidup.